Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh gerakan hidup sederhana. Suatu hari Abu Dzar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." Rasul menjawab, "Ia bukan syair hingga bisa digubah, tapi ia adalah Quran yang mulia. Kalau begitu bacakanlah padaku." Maka dibacakanlah oleh Rasulullah, sedang Abu Dzar mendengarkan dengan perhatian. Hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." "Anda dari mana?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," ujarnya. Maka terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar tersenyum pula, karena ia mengetahui rasa terpendam di balik rasa kagum Rasulullah, demi mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu adalah seorang lelaki dari Ghifar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang disukainya. Baru saja masuk Islam, ia telah menghadapkan pertanyaan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut Anda?" Maka Rasul menjawab, "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti." "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku," kata Abu Dzar pula, "saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam dalam masjid." Abu Dzar pergi menuju Masjidil Haram dan menyerukan dengan sekeras-kerasnya suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sebuah teriakan pertama tentang agama Islam yang menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Tidak berapa lama suku Ghifar telah masuk Islam di tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu pula suku Aslam. Maka Rasul bersabda, "Ghifarun ghafarallahu laha." Suku Ghifar telah diampuni oleh Allah. "Wa aslamu salamahallah." Suku Aslam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka sendiri?" Jawab Abu Dzar, "Demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku." Maka Rasulullah mengatakan, "Maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Bersabarlah sampai engkau menemui aku." Setelah masa Rasulullah berlalu, disusul kemudian masa Abu Bakar, kemudian masa Umar. Dalam masa kedua khilafah ini, godaan kekuasaan bisa dijinakkan. Maka pergilah Abu Dzar menemui pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta, dan dengan lisannya yang tajam dan benar, merubah sikap mental mereka satu persatu. Ia selalu mengumandangkan, "Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat." Itu adalah ucapan yang selalu dikumandangkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika menemui orang-orang pembesar. Abu Dzar berkeinginan agar tak seorang pun di antara sahabat Rasul menjadi pejabat atau pengumpul harta, tapi hendaklah mereka tetap menjadi pelopor kepada hidayah Allah dan pengabdi baginya. Ia telah mengenali benar tipu daya dunia dan harta ini, dan menyadari pula bahwa Abu Bakar dan Umar tidak mungkin bangkit kembali. Telah pula didengarnya Nabi SAW memperingatkan sahabat-sahabatnya akan daya tarik dari jabatan ini, dan dinasihatkannya, "Innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah."
illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Ia merupakan amanat, dan di hari kiamat menyebabkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya secara benar dan menunaikan kewajiban yang dipikulnya. Suatu kali ditawarkan orang kepadanya sebuah jabatan sebagai amir di Irak. Katanya, "Demi Allah, tuan-tuan tak akan bisa memancingku dengan dunia tuan-tuan untuk selamanya." Kali yang lain seorang sahabatnya melihat ia memakai jubah yang usang. Maka katanya, "Bukankah Anda masih punya baju yang lain? Beberapa hari yang lewat saya lihat Anda punya 2 helai baju baru." Maka jawab Abu Dzar, "Wahai putra saudaraku, kedua baju itu telah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku." Maka kata kawannya, "Demi Allah, Anda juga membutuhkannya." Maka kata Abu Dzar, "Ampunilah ya Allah, kamu terlalu membesarkan dunia. Tidakkah kamu lihat burdah yang saya pakai ini? Dan saya punya satu lagi untuk sholat Jumat. Saya punya seekor kambing untuk diperah susunya, dan seekor keledai untuk ditunggangi. Nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini?" Suatu hari ia duduk menyampaikan sebuah hadis. Katanya, "Aku diberi wasiat oleh junjunganku dengan 7 perkara. Disuruhnya aku agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri pada mereka. Disuruhnya aku melihat kepada orang yang di bawahku dan bukan kepada orang yang di atasku. Disuruhnya agar aku tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Disuruhnya aku agar menghubungkan tali silaturahim. Disuruhnya aku mengatakan yang hak walau pahit. Disuruhnya aku agar bisa menjalankan agama Allah, tidak takut celaan orang. Dan disuruhnya agar memperbanyak membaca La haula wala quwwata illa billah." Saat-saat terakhir Abu Dzar tinggal di Rabadzah, suatu tempat yang dipilihnya sebagai tempat kediaman setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Utsman radhiyallahu an. Sang istri mendampinginya sambil menangis. Abu Dzar bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tangisi padahal maut itu pasti datang?" Maka jawabnya, "Karena engkau akan meninggal padahal tidak ada kain kafan untukmu." Abu Dzar tersenyum dengan amat ramah, seperti halnya orang yang hendak merantau jauh. Lalu berkata kepada istrinya, "Janganlah menangis. Pada suatu hari, ketika saya berada di sisi Rasulullah bersama beberapa orang sahabatnya, saya mendengar beliau bersabda, 'Pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir, yang akan disaksikan nanti oleh rombongan orang-orang beriman. Semua yang ada di majelis itu telah meninggal di kampung di hadapan jamaah kaum muslimin. Tidak ada lagi yang masih hidup di antara mereka kecuali aku. Dan inilah aku, sekarang menghadapi maut di padang pasir. Maka perhatikanlah olehmu jalan. Siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu datang. Demi Allah, saya tidak bohong dan tidak pula dibohongi. Dan ruhnya pun kembali ke hadirat Allah. Dan benarlah, tidak salah. Benarlah ucapan Rasulullah, Yarhamullahu Aba Dzar, yamshi wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'atsu wahdah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara."